Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, tidak lengkap rasanya sampai Indonesia tanpa sajian informasi langsung dari lokasi ya. Dan betul sekali Marvin, kali ini kita akan melihat Marcelina Tumundo yang akan mengajak kita semua ke sebuah lokasi yang dalam seminggu terakhir ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia, terutama DKI Jakarta. Langsung saja kita akan tanyakan dan sapa Marcelina Tumundo pagi hari ini. Selamat pagi Marcel. Halo Marcel, halo. Bisa dikasih tahu nih atau bocoran ya, lagi di mana nih? Marvin, Sarah dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Jakarta International Stadium atau JIS, bangunan yang digadang-gadang sebagai stadion terbesar di Indonesia saat ini. Jakarta International Stadium juga makin menjadi perhatian publik, apalagi karena baru saja digunakan sebagai lokasi sholat Idul Fitri di tanggal 2 Mei lalu, dan juga di hari Sabtu kemarin baru saja dilakukan silaturahmi dan juga pertandingan persahabatan ya dari klub sepak bola ibu kota Persija. Nah, untuk Anda kita hadirkan informasi selengkapnya bagaimana ketika kemarin dilakukan sholat Idul Fitri dan juga pertandingan persahabatan Persija di Jakarta International Stadium. Berikut ini kita saksikan. Memakan waktu lebih dari 1 dekade, Jakarta International Stadium dibangun dan melibatkan peran 5 gubernur DKI Jakarta. Menelan biaya hampir 5 triliun rupiah, stadion ini digadang-gadang menjadi stadion terbesar di Indonesia dan bahkan mengalahkan sejumlah stadion berstandar internasional di luar negeri. Namun nampaknya, warga Jakarta tidak begitu banyak menaruh perhatian pada area megah satu ini. Jakarta International Stadium mulai menarik perhatian publik dan ramai di media saat perayaan Hari Lebaran 2 Mei lalu. Warga Jakarta berbondong-bondong melaksanakan sholat Idul Fitri di area yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sholat Id juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, serta pejabat lainnya. Tak berselang lama, Sabtu 7 Mei kemarin, JIS kembali mendapat perhatian publik. Di lapangan rumputnya, Persija menggelar laga eksebisi yang mempertemukan legenda Persija bertajuk Trofeo Silaturahmi. Laga eksebisi tersebut merupakan yang pertama digelar di JIS dan dihadiri langsung oleh pemain Persija, legenda Persija, serta supporter The Jackmania. Dalam kesempatan itu pula, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan, JIS dapat digunakan dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal, mengingat gedung ramah lingkungan bertaraf internasional ini dirancang untuk berbagai kegiatan multi-event. Harapannya nanti stadion bisa dirawat dengan baik, bisa juga dimanfaatkan dengan optimal. Dan saya ingin garis bawahi, dari awal Jakarta International Stadium ini dirancang untuk multi-event, baik event olahraga, baik event seni, event budaya, event keagamaan, event sosial, itu bisa menggunakan fasilitas ini. Menurut Anies, JIS dapat disebut sebagai tempat wisata baru di kota Jakarta. JIS bukan sekedar gedung yang semata-mata menjadi tempat berfoto, namun juga gedung berkonsep green building dengan standar level platinum, yakni standar tertinggi. Tim Liputan Metro TV. Nah, bagi Anda yang belum pernah datang langsung ke Jakarta International Stadium, saat ini saya akan ajak Anda melihat lebih dekat seperti apa tampilan dari Jakarta International Stadium ini yang digadang-gadang menjadi stadion berkelas internasional. Kita lihat pertama dari bagian atas, ini merupakan atap dari Jakarta International Stadium yang dirancang untuk bisa dibuka dan juga ditutup atau retractable roof. Tentunya yang menjadi keuntungan dari retractable roof ini adalah bisa lebih menyesuaikan dengan kondisi cuaca ya, salah satunya supaya acara yang digelar di Jakarta International Stadium ini bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, bagian kedua ini yang berwarna serba oranye dan abu-abu, ini merupakan bagian dari tribun. Bisa dilihat ada 3 tingkat, bagian upper, middle, dan juga lower dari tribun ini yang juga berkapasitas bisa menampung 82.000 penonton. 200 diantaranya juga merupakan kursi khusus untuk kaum difabel. Dan selain itu kita bergeser sedikit ke bagian bawah. Hijau tentu adalah bagian dari lapangan Jakarta International Stadium. Rumput dari lapangan ini merupakan campuran dari rumput alami dan juga rumput sintetis atau buatan yang dirawat secara ramah lingkungan atau tanpa pestisida.
selain melihat langsung atau melihat lebih dekat bagaimana situasi dari Jakarta International Stadium ini, Selamat Pagi Indonesia juga akan menghadirkan bagaimana profil dari Jakarta International Stadium yang baru saja kemarin diresmikan awal atau soft launching di maksud kami di tanggal 19 April 2022 kemarin. Nah, informasi yang pertama, proses pembangunan dari Jakarta International Stadium ini memakan waktu selama 11 tahun, mulai dari perencanaannya, proses pembangunan sampai menjadi berbentuk seperti saat ini. Dan dalam prosesnya pun melibatkan ada sebanyak 5 gubernur dari era Fauzi Bowo, kemudian Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat, dan juga Gubernur DKI Jakarta saat ini Anies Baswedan. Jakarta International Stadium ini juga dibangun dengan dana sebesar 4,5 triliun rupiah dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Kemudian kita lihat bagaimana perancangan dari Jakarta International Stadium ini melibatkan ada sebanyak 3 orang arsitek. Kemudian pengelolaannya nanti akan berada di bawah naungan PT Jakarta Propertindo atau PT Jakpro. Dan selain itu juga di tanggal 19 April 2022 kemarin dilakukan soft launching atau peresmian awal dari Jakarta International Stadium ini oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sekaligus juga kemarin sempat digelar adanya International Youth Championship yang menghadirkan ada 2 klub sepak bola asal Spanyol, yaitu Barcelona U18 dan juga Atletico Madrid U18. Kemudian selanjutnya kita lihat dari segi ukuran Jakarta International Stadium ini dibangun di atas area seluas 22,1 hektar. Kemudian kalau kita melihatnya dari atas atau secara helikopter view, Jakarta International Stadium ini berbentuk seperti lollipop ternyata ya. Dan selain itu juga sudah kita bahas tadi, kita lihat langsung bagaimana Jakarta International Stadium ini punya 3 tingkatan tribun. Dan selain itu ketinggian dari bangunan atau stadion ini adalah setinggi 45 meter. Sementara kalau terkait dengan kapasitas ada 82.000 kursi di sini, 200 diantaranya adalah untuk kaum difabel. Tadi juga saya lihat bahwa di antara kursi untuk kaum difabel ini juga ada kursi-kursi untuk pendampingnya, dan selain itu juga ada fasilitas parkir. Nah, untuk parkir ini sebetulnya terbatas hanya untuk official dan juga parkir-parkir VIP. Ada sebanyak 800 mobil VIP dan juga 100 slot untuk parkir bus. Dan selain itu, bagi masyarakat yang ingin datang ke Jakarta International Stadium tentunya juga bisa menjangkaunya dengan terintegrasi oleh transportasi umum. Selanjutnya kami juga akan hadirkan informasi bagaimana Jakarta International Stadium ini dilengkapi dengan kecanggihan teknologi yang membuatnya disebut berstandar internasional atau standar FIFA. Jakarta International Stadium ini merupakan stadion pertama di Indonesia yang menggunakan sistem atap terbuka atau retractable roof. Selain itu, ini juga merupakan stadion pertama di Indonesia yang memiliki sertifikat Green Chip Level Platinum atau mendapat predikat ramah lingkungan. Nah, untuk tujuan dari sertifikasi ini tentunya adalah untuk memastikan agar bangunan ataupun stadion ini tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar, mulai dari proses pembangunannya sampai nanti ketika sudah dibuka atau beroperasi secara penuh. Dan selain itu, Jakarta International Stadium ini menerapkan energi terbarukan berupa teknologi panel surya dan juga zero runoff. Kemudian, Jakarta International Stadium ini juga sudah meraih rekor muri berupa lifting structure atap stadion dengan bobot terberat. Dari situs resmi, rekor muri mencatat bahwa berat dari lifting structure ini adalah sekitar 3.900 ton dan juga dengan panjang 270 meter diangkat hingga ketinggian 70 meter. Disebut bahwa ini menjadi suatu sejarah karena belum ada di negara lain di Asia selain di Jakarta International Stadium. Selain itu, untuk di Jakarta International Stadium ini kita tadi sudah lihat bagaimana rumputnya ternyata ini adalah campuran dari rumput alami dan juga rumput sintetis, yang mana dalam proses perawatannya juga dilakukan secara ramah lingkungan, tidak menggunakan pestisida, bahkan menggunakan bantuan langsung dari makhluk hidup atau burung kaki bayam yang didatangkan dari daerah Boyolali. Kabarnya tadi saya ngobrol dengan pihak pengelola bahwa burung kaki bayam ini juga ternyata ada dan juga dirawat di sekitar Jakarta International Stadium untuk nantinya dapat membantu proses perawatan berikutnya dari Jakarta International Stadium ini.
Nah, karena kita sudah melihat bagaimana Jakarta International Stadium ini sudah dilakukan peresmian awal, kita akan menantikan kapan sebetulnya grand launching atau peresmian utama dari Jakarta International Stadium ini. Kabarnya atau bisa dipastikan akan diresmikan pada tahun ini. Demikian Marvin dan Sarah, kembali ke studio. Baik, Marcelina Tumundo, terima kasih untuk informasinya. Jakarta International Stadium, Jakarta.